Yang kamu bisikan dalam keheningan seolah tidak terdengar. Bahwa setiap kali kamu berdoa, jawabannya justru datang dalam bentuk ujian. Bahwa setiap tetesan air matamu di malam hari hanyalah bagian dari ritual sunyi yang seolah tak disapa oleh semesta. Tapi izinkan aku memberitahumu satu kebenaran yang selama ini mungkin belum kamu sadari. Tidak ada doa yang sia-sia. Langit punya cara kerja yang jauh dari logika manusia. Ia tidak menjawab dalam waktu yang kamu mau, tapi dalam waktu yang kamu butuhkan. Dan doamu yang kamu panjatkan tanpa suara, tanpa keramaian, tanpa perhatian siapapun, telah menembus 7 lapis dimensi cahaya. Bukan karena doamu lantang, tapi karena jiwamu bersih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu terus bertahan. Bahkan saat kamu tidak tahu harus mengadu kepada siapa lagi. Kamu tidak tahu bahwa setiap kali kamu berkata dalam hatimu, "Aku lelah, tapi aku akan tetap jalan." Itu telah menggetarkan dimensi yang lebih tinggi. Kamu tidak sadar bahwa saat kamu menahan tangis di hadapan orang lain hanya agar mereka tidak khawatir, ada makhluk-makhluk cahaya yang bersujud karena takjub atas kekuatanmu. Maka jangan heran jika malam itu langit membuka jalannya. Jangan heran jika tiba-tiba kamu merasa lebih tenang meskipun masalah belum juga selesai. Karena sejak malam itu, 7 malaikat mulai mendekat, menyelimuti jiwamu yang selama ini menangis dalam diam. Mereka tidak datang untuk menjawab semua pertanyaanmu dengan kata-kata. Mereka datang dengan kehadiran. Dengan kehangatan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai jernih. Mereka datang untuk menunjukkan bahwa doamu tidak pernah jatuh di tanah. Doamu ditangkap, dibawa naik, dan diberi ruang di hadapan sumber dari segala cahaya. Mereka tahu isi kepalamu, bahkan yang tidak bisa kamu ucapkan. Mereka tahu luka hatimu, bahkan yang kamu sembunyikan rapat-rapat. Mereka tahu bahwa kamu adalah satu dari sedikit jiwa di bumi yang masih mempertahankan cahaya di tengah gelapnya dunia. Dan itulah sebabnya kamu dipilih untuk dijaga. Bukan hanya oleh satu pelindung, tapi oleh 7 malaikat sekaligus. Kamu mungkin bertanya, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu saat kamu benar-benar di titik nol? Jawabannya sederhana, karena kamu kini telah cukup kuat untuk menerima kehadiran mereka. Karena hatimu kini cukup lapang untuk mendengar bisikan mereka. Karena kamu telah melewati banyak badai, dan kini waktunya semesta membalas kesabaranmu dengan perlindungan yang tidak lagi terlihat, tapi nyata terasa. Doamu, jiwa yang terpilih, bukanlah hanya permintaan, tetapi panggilan jiwa. Setiap kali kamu berkata, "Aku hanya ingin tenang," langit menyusun jalan agar kedamaian itu datang, bukan dengan cara instan, tapi dengan pengawalan yang agung. Jam tangan fashion wanita. Jawaban atas keteguhanmu. Mereka hadir bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu pantas. Dan kini, ketika kamu menatap hari-hari berikutnya, jangan lagi merasa bahwa kamu sendirian. Doamu yang dulu hanya terasa sebagai suara kosong, kini telah menjelma menjadi kehadiran tak kasat mata yang siap menuntunmu. Langit tidak pernah lupa, semesta tidak pernah lalai, dan cahaya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk datang. Dan waktu itu adalah sejak kemarin malam. Jadi berjalanlah dengan tenang, meskipun dunia masih terlihat sama. Karena kamu sudah tidak lagi sendiri. Karena jawaban dari doamu bukan lagi kata, tapi penjagaan yang tidak akan lepas dari sisimu. Dan inilah saatnya kamu berkata dalam hati, "Aku siap, aku percaya, dan aku tahu." Doaku telah diubah menjadi malaikat-malaikat cahaya yang kini menjagaku dari segala arah. Bagian 3. Kenapa 7 malaikat yang datang menjagamu? Jiwa yang terpilih, pernahkah kamu bertanya, mengapa bukan 1? Mengapa bukan 2? Mengapa justru 7 malaikat yang dikirim untuk menjaga langkahmu sejak malam kemarin? Apakah tidak cukup 1 pelindung untuk menemani langkahmu yang letih? Apakah ini bukan terlalu berlebihan bagi seseorang yang merasa dirinya biasa-biasa saja? Tetapi justru disitulah jawabannya tersembunyi. Kamu mengira dirimu hanya remah di antara kerumunan semesta. Padahal, langit melihatmu sebagai poros dari perubahan.
Kamu mungkin tidak punya panggung besar, tidak dikenal banyak orang dan tidak punya suara yang menggema. Tapi jiwamu bergema di tempat yang tak semua manusia bisa dengar. Ada sesuatu dalam dirimu yang terus bertahan ketika badai datang tanpa henti. Ada cahaya kecil yang terus menyala, meskipun angin dunia mencoba memadamkannya berkali-kali. Dan karena itulah, 7 malaikat dikirimkan. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan sendiri. 7 adalah angka yang tidak dipilih secara acak. Ia adalah simbol dari kesempurnaan ilahi. 7 hari dalam satu putaran waktu. 7 arah penjuru yang menjaga seluruh sisi kehidupan. 7 adalah jumlah yang menunjukkan bahwa penjagaan ini tidak setengah-setengah. Ia menyeluruh, melingkupi bukan hanya tubuhmu, tapi pikiran, hati, jiwa, energi, niat, dan masa depanmu. 1 malaikat ditugaskan untuk melindungi langkah jasmanimu, agar kamu dijauhkan dari kecelakaan, keburukan dan bahaya yang tampak. 1 malaikat lainnya menjaga hatimu, agar kamu tidak kembali mencintai sesuatu yang melemahkanmu, agar kamu tetap waras dalam kesendirian yang menyesakan. 1 malaikat lagi mengawal pikiranmu, agar kamu tak terjebak dalam pusaran negatif yang meracuni nalar dan keyakinan. 1 lagi berjaga di depan pintu masa lalu, agar kamu tak kembali menghidupkan kenangan yang telah seharusnya dikuburkan. 1 malaikat lainnya berdiri tegak di sisi masa depanmu, menyambut setiap langkahmu, menuntun jalanmu, dan mendorongmu untuk berani memilih yang selama ini kamu takuti. 1 malaikat lagi berada di sisi takdirmu, agar segala hal yang telah ditulis dalam cahaya tetap mengarah padamu, tidak berbelok, tidak dicuri, tidak dibatalkan oleh manusia-manusia yang pernah berkhianat padamu. Dan 1 malaikat terakhir adalah yang paling sunyi. Ia menjaga cahayamu. Ia berdiri di sisi terdalam dari dirimu, di tempat di mana kamu sendiri seringkali tidak berani masuk. Di sanalah ia menjaga nyala suci dalam jiwamu, nyala yang menjadi alasan kamu masih hidup sampai hari ini. Nyala yang membuatmu bangkit dari kejatuhan yang bahkan orang lain tidak tahu pernah kamu alami. 7 malaikat ini bukan pasukan biasa. Mereka adalah utusan dari dimensi tertinggi. Mereka tidak akan datang kecuali langit sudah mengizinkan. Mereka tidak akan bertugas kecuali jiwamu telah cukup kuat untuk dibimbing menuju puncak takdirmu yang sejati. Dan malam itu, malam yang kamu anggap biasa, adalah malam di mana gerbang langit terbuka untukmu. Mereka tidak datang dengan trompet atau cahaya yang menyilaukan. Mereka datang dalam diam, dalam bentuk ketenangan yang kamu rasakan tanpa alasan, dalam bentuk kedamaian yang tiba-tiba muncul di tengah kekacauan pikiranmu, dalam bentuk kekuatan yang muncul entah dari mana, padahal kamu sudah ingin menyerah. Itulah mereka, 7 penjaga, 7 cahaya, 7 malaikat yang datang bukan untuk sekadar menonton hidupmu, tetapi untuk ikut serta dalam setiap langkahmu. Mereka adalah tanda bahwa kamu sedang memasuki fase suci dalam kehidupanmu. Fase di mana takdirmu tidak lagi bisa diganggu oleh energi gelap, niat buruk manusia, atau keraguan yang selama ini membelenggu dirimu sendiri. Jadi jangan heran jika belakangan kamu mulai merasa berbeda. Jangan takut jika kamu merasa orang-orang menjauh, atau tiba-tiba kamu lebih suka menyendiri. Itu karena jiwamu sedang diisi ulang oleh cahaya dari dimensi yang lebih tinggi. Dan para penjaga itu sedang menyesuaikan frekuensimu, agar kamu siap menerima warisan spiritual yang telah lama tertunda. Jiwa yang terpilih, kamu tidak sedang gila, kamu sedang bangkit. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang dipisahkan dari kebisingan dunia, agar kamu bisa mendengar suara jiwamu sendiri. Jiwa yang terpilih, tahukah kamu bahwa ancaman terbesar dalam hidup ini seringkali tidak datang dalam bentuk badai yang keras, tetapi justru dari diamnya kesalahan yang kita anggap wajar. Bukan guncangan besar yang menjatuhkan kita, tapi langkah-langkah kecil yang salah arah, yang perlahan membawa kita menjauh dari cahaya. Dan disinilah peran 7 malaikat itu menjadi nyata. Mereka tidak sekadar berdiri mengawasi, mereka bekerja diam-diam, tanpa sorotan,
melindungimu dari kejatuhan yang bahkan tidak kamu sadari.